Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Viral TV dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, juga hidupkan loncengnya, sekaligus komentar anda sangat dibutuhkan untuk menunjang agar channel ini tetap efektif dan berjalan dengan lancar. Sahabat Viral TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun anda berada, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke luar negeri, khususnya menghadiri KTT 8, ini menunjang aspirasi dan menunjang apresiasi dari berbagai pemimpin negara di dunia, yaitu negara-negara Islam, khususnya juga negara-negara Eropa. Di awal pelantikan beliau, Presiden Prabowo Subianto sangat getol sekali dalam menyongsong kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, di dalam lawatannya ke luar negeri, beliau selalu mengumandangkan atau menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Sahabat-sahabat Viral TV, yang menarik di sini adalah hubungan PM Perdana Malaysia dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Anwar Ibrahim, dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana ada kedekatan dan hubungan emosional yang sangat luar biasa, sehingganya di dalam pertemuan kemarin D8 masih berlanjut langsung ke Malaysia, negeri jiran sana, karena ini belum selesai pembahasannya. Sahabat-sahabat, kita baca sahabat-sahabat terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo yang akan bertamu ke negeri jiran. PM Malaysia apresiasi Prabowo, lantang dukung Palestina dan serukan persatuan negara muslim. Kemarin di D8, KTT D8 ini, Prabowo lantang sekali menyerukan kemerdekaan Palestina dan menyuruh dan sekaligus menyarankan kepada seluruh negara-negara Islam untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dukung amarah Prabowo di depan Erdogan. Kita tahu bahwa Erdogan tidak mengikuti forum ketika Prabowo Subianto menyampaikan orasi kebangsaannya di KTT D8. Ini sangat menarik sekali, sehingganya PM Perdana Menteri Malaysia ini, Anwar Ibrahim, antusias dan sangat mendukung. Maka dari itu, hubungan kerjasama ini tidak hanya berlanjut, komunikasi ini tidak hanya berlangsung di KTT D8, tetapi berlanjut langsung ke Malaysia. Prabowo bertolak ke Mesir, akan lanjut temui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Yuk kita baca sahabat-sahabat terkait dengan berita yang akan merilis kehadiran Bapak Presiden Prabowo menemui Perdana Menteri Malaysia, yaitu Anwar Ibrahim. Sehingganya kedua negara ini, antara Indonesia dan Malaysia, terjadi sebuah kerjasama yang baik, harmonis dan dinamis. Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia pada pekan ini, usai mengunjungi Mesir. Juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Prabowo Subianto. Prabowo telah bertolak ke Kairo, Mesir pada hari ini Selasa dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Act D8. Prabowo mengatakan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting, mengingat kunjungan kenegaraan terakhir Presiden RI ke Mesir dilakukan pada 11 tahun yang lalu. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah, ujar Presiden Prabowo. Karena banyak sekali para pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Kairo, Mesir, banyak sekali menimba ilmu, karena keagamaan di Mesir
adalah keagamaan yang moderat. Jadi Grand Sheikh Mesir itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dipercaya sekali bahwa kerjasama Prabowo sebagai Presiden Indonesia dengan Mesir ini, negara Mesir, adalah hubungan kerjasama pendidikan. Banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia, baik itu mahasiswa dan lain sebagainya, yang ada di Mesir, yang belajar di Kairo, karena di sana Islamnya Islam moderat, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Kairo, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kedua negara yang selama ini menjalin kerjasama erat di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian Prabowo juga akan menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah serah terima jabatan ketua D8 dari Mesir kepada Indonesia. Jadi ketua KTT D8 adalah Indonesia tahun ini. Indonesia akan memegang kepemimpinan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan tersebut untuk periode 2026-2027. Jadi 2026 besok sampai 2027 kepemimpinan KTT 8 itu dipegang oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Luar biasa sekali. Nanti kebijakan-kebijakannya, seruan suaranya akan semakin didengar oleh dunia. Karena itu saya hadir. Dalam selesainya KTT itu, saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, kata dia. Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan di Indonesia akan tetap berjalan secara efektif selama kunjungan luar negeri ini. Ia pun berharap agar agenda kenegaraan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan juga semoga beliau sehat selalu dan agenda-agendanya berjalan dengan lancar. Tentu kita berdoa selalu Tuhan yang Maha Besar akan meridhoi dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik, ucap Presiden Prabowo. Kalau memang niatnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk perdamaian dunia, untuk kepentingan dunia, maka insya Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga meridhoi dan akan melindungi Bapak Presiden Prabowo. Kami juga sebagai penggemar Bapak Presiden Prabowo dan rakyatnya Bapak Presiden Prabowo, sekaligus para netizen, juga mendoakan agar Bapak Presiden Prabowo di sana mendapatkan kesehatan dan keberkahan, sekaligus apa yang diserukan Bapak Presiden Prabowo, yaitu mendeklarasikan kedaulatan negara Palestina, kemerdekaan negara Palestina akan menjadi oleh-oleh penting bagi bangsa dan negara sekaligus dunia ini. Mungkin ini saja, nanti kita lihat perkembangan Presiden Prabowo Subianto, apa yang dibahas kita bahas nanti. Kerjasama apa dengan PM Perdana Menteri Malaysia ini yang akan dilakukan setelah lawatannya ke Mesir. Kita tunggu saja sahabat-sahabat. Mungkin itu sekedar informasi yang bisa saya sampaikan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.